Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat ridhonya sehingga pada kesempatan virtual ini kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Kami di sini akan menjelaskan tentang peranan umat Islam dalam mengusir penjajah. Saya Nur Saidah Maulidia nomor absen 8 sebagai moderator. Adapun anggota-anggota saya. Peranan umat Islam dalam mengusir penjajah. Ketika kaum penjajah datang, Islam sudah mengakar dalam hati bangsa Indonesia. Bahkan saat itu sudah berdiri beberapa kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Perlak, Demak, dan lain-lain. Jauh sebelum mereka datang, umat Islam Indonesia sudah memiliki identitas bendera dan warnanya adalah merah putih. Beberapa ajaran Islam seperti jihad, membela yang tertindas, mencintai tanah air, dan membasmi kezaliman adalah faktor terpenting dalam membangkitkan semangat melawan penjajah. Bisa dikatakan bahwa hampir semua tokoh pergerakan termasuk yang berlabel nasionalis radikal sekalipun sebenarnya terinspirasi dari ruh ajaran Islam. Sebagai buktinya, misalnya Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, tadinya berasal dari Sarekat Islam atau SI. Soekarno sendiri pernah jadi guru Muhammadiyah dan pernah nyantri di bawah bimbingan Jokro Aminoto bersama SM Kartosuwiryo yang kelak dicap sebagai pemberontak DI-TII. Ini juga sebenarnya bukanlah seorang yang hanya memperjuangkan emansipasi wanita. Ia seorang pejuang Islam yang sedang dalam perjalanan menuju Islam yang ka'afah. Berikut sebagian kecil contoh atau bukti sejarah perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah. 1. Penjajah Portugis, 2. Penjajah Belanda, 3. Penjajahan Jepang, 4. Sekutu dan NIDO. Berikut penjelasannya. 1. Penjajah Portugis. Kaum penjajah yang mula-mula datang cara ialah Portugis dengan semboyan gold, emas, kemuliaan atau dengan dan gospel penyebar agama Nasrani. Untuk menjalankan misinya itu, Portugis berusaha dengan menghalalkan semua cara. Portugis nampaknya sengaja ingin mematahkan hubungan Demak dan Malaka dan sekaligus tujuannya ingin rempah-rempah yang merupakan komodisi penting saat itu. Banyak kapal-kapal mereka dirampas oleh Portugis termasuk kapal pedagang Muslim Arab. Kalau perlawanan umat Muslim terhadap penjajahan Portugis di Malaka mengalami kegagalan terhadap penjajahan adalah Panglima Fatahillah, menantu Sultan Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1526 Masehi, pimpinan pasukan menyerang Portugis di Sunda ke lewat jalur laut di Maluku. Portugis menghasut dan mengadu domba kerajaan Islam Ternate dan Tidore. Namun kemudian rakyat Ternate sadar sehingga mereka di bawah pimpinan Sultan melawan Portugis. Nampaknya yang terjadi persoalan itu bukan hanya faktor perdagangan atau ekonomi, tapi persoalan penyebaran agama oleh Portugis. Rakyat Ternate terus melanjutkan perjuangannya melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Halim selama 4 tahun. Mereka berperang melawan Portugis dan alhamdulillah berhasil mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Dua, penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1996. Berlaku di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houten, dilanjutkan oleh Jan Pieters Zoon Kon menduduki Jakarta pada tanggal 30 Mei 1619, serta mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Tujuannya sama dengan penjajah Portugis, yaitu untuk memonopoli perdagangan dan menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan di wilayah Nusantara. Jika Portugis menyebarkan agama Katolik, maka Belanda menyebarkan agama Protestan. Betapa berat penderitaan kaum muslim semasa penjajahan Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Penindasan adu domba atau David et Impera
mengerukan kekayaan alam sebanyak-banyaknya dan memberikan rakyat Indonesia dalam keadaan miskin dan terbelakang adalah kondisi yang dialami saat itu. Namun mereka bertempur habis-habisan melawan orang-orang kafir Belanda dengan niat yang sama, yaitu berjihad fisabilillah. Hanya satu pilihan mereka, hidup mulia atau mati syahid. Maka pantaslah almarhum Dr. Setiabudi tahun 1979 sampai 1952 mengungkapkan dalam salah satu ceramahnya di Jogja menjelang akhir hayatnya antara lain menyatakan, jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti apa yang diperlihatkan oleh sejarah sampai kemerdekaannya. Tiga, penjajahan Jepang. Penduduk Jepang di Indonesia diawali di kota Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942. Selanjutnya Minahasa, Balikpapan, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Kota Jakarta berhasil diduduki pada tanggal 5 Maret 1942. Untuk sementara penjajah Belanda hengkang dari bumi Indonesia diganti oleh penjajah Jepang, ibarat pepatah lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya. Yang ternyata penjajah Jepang lebih kejam dari penjajah manapun yang pernah menduduki Indonesia. Seluruh kekayaan alam dikuras habis dibawa ke negerinya. Bangsa Indonesia dikerja paksa Romusa dengan ancaman siksaan yang mengerikan seperti dicambuk, dicabuti kukunya dengan tang, dimasukkan ke dalam sumur, para wanita diculik dan dijadikan pemuas nafsu seks tentara Jepang geisha. Pada awalnya Jepang membujuk rayu bangsa Indonesia dengan mengeklaim dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Ingat gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Mereka juga paham bahwa bangsa Indonesia kebanyakan beragama Islam. Karena itu pada tanggal 13 Juli 1942, mereka mencoba menghidupkan kembali Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang telah terbentuk pada pemerintahan Belanda September 1937. Tapi upaya Jepang tidak banyak ditanggapi oleh tokoh-tokoh Islam. Banyak tokoh-tokoh Islam tidak mau kooperatif dengan pemerintahan penjajah Jepang, bahkan melakukan gerakan bawah tanah, misalnya di bawah pimpinan Sultan Syahir dan Amir Saifuddin. 4. Sekutu Danija. Tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia baru saja diproklamirkan. Tanggal 15 September 1945 datang lagi persoalan baru, yaitu datangnya tentara sekutu yang diboncengi NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Mereka datang dengan penuh kecongkakan seolah-olah paling berhak atas tanah Indonesia sebagai bekas jajahannya. Kedatangan mereka tentu saja mendapat reaksi dari seluruh bangsa Indonesia. Seluruh umat Islam bergerak kembali dengan kekuatan senjatanya seadanya melawan tentara sekutu dan NICA yang bersenjatakan lengkap dan modern. Perlawanan terhadap sekutu Danija antara lain dengan taktik perang gerilya, pertempuran arek-arek Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran di Ambarawa, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.